Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi bersama Anugrah 717. Adapun nasab dzurriyyah secara ringkas dari buku yang saya baca bahwa beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf itu nasab mulai dari sampai kepada Mbah Kiai Muhammad Ma'ruf adalah urutan yang ke-31. Maka nyampe kepada Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf adalah urutan yang ke-32. Putra-putra beliau otomatis urutan yang ke-33. Ini nasab dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita akui bersama keampuhan beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Bahkan nyon sewu hadirin, beliau merupakan profesor doa. Doa-doanya adalah ampuh. Barang siapa yang mengamalkan doa-doa beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an niki mboten usah tanpa tirakat. Doanya niku istiqomah niku mandine mboten kaprah. Sering didhawuhkan oleh para ulama-ulama kita seperti halnya panjenenganipun Kiai Haji Nurul Huda, ini dari Peloso. Ini juga sudah menyampaikan, bahkan di YouTube juga ada. Beliau merupakan profesor doa, beliau merupakan ahli di bidang doa. Memang sebelumnya tirakat-tirakat beliau luar biasa para hadirin hadirat. Bahkan tadi dikatakan di saat beliau tirakat di makom-makom, niki tidak naik apa-apa, cukup jalan kaki sampai beratus-ratus kilo itu hanya ditempuh dengan jalan kaki. Sampai tadi dikatakan akhir di Bujuk Sangka tadi ya, Bujuk Sangka, sehingga belum menemukan atau belum ada cita-cita yang diharapkan oleh Mbah Yai Muhammad Ma'ruf tentang masalah ilmu laduni. Tapi dengan pulangnya ke pondok Bangkalan ke Syekhin Al-Khalil, sehingga Mbah Ma'ruf didhawuhi lek pengin tujuanmu iki berhasil moro nenggone Syekh Abu Syamsuddin, tadi sudah dikatakan. Lah sementara Syekh Abu Syamsuddin terkenal dengan bujuk tongkat, bujuk apa ini? Katong. Ya, bujuk latong. Bujuk latong. Ini terkenal, Mbah Yai Abu Syamsuddin itu terkenal dengan julukan bujuk latong. Ya yuk medune ngono aku kan. Ini. Jadi di sana untuk menghatamkan, suruh menghatamkan Al-Quran sekali duduk, bahkan tidak boleh batal. Padahal ini sekali duduk harus khatam. Ini juga berat untuk menahan kentut, itu juga berat sekali ini perjuangan. Ya, sehingga yang dicapai Mbah Ma'ruf alhasil berhasil untuk menghatamkan Al-Quran. Disitulah baru munculnya ilmu laduni yang diberikan Allah Subhanahu wa taala oleh Mbah Ma'ruf. Semua ditanya sama Mbah Yai Syekhina Khalil, Ma'ruf, lek kowe pengen ilmu laduni ndak sembarang ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kamu membuka kitab, itu sudah mendapatkan ilmu laduni, itu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Injih Yai. Lek pengen ngono,
moro ning ngene Mbah Yai Syamsuddin. Itu tadi sudah diterangkan bahwa di situ baru mengkhatamkan sekali duduk. Dan alhamdulillah para hadirin hadirat, dengan tekad bulat perjuangan beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an, sehingga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Bahkan nyun sewu, banyak ulama-ulama kita, santri-santri kita yang telah mengamalkan ilmu laduni dari beliau Mbah Yai Muhammad. Terbukti apa? Terbukti wasilahnya kepada Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Ini. Dan lagi tadi dikatakan bahwasanya di saat mondok di Mbah Yai Syekhinal Khalil itu sudah dikatakan, tadi disuruh makan dan sebagainya, wah ini calon ngenteni ilmuku. Tapi pernah beliau Mbah Yai Muhaimin niki pernah bercerita di saat itu, Mbah Ma'ruf itu saat-saat mondok di sana di Yai Khalil Bangkalan ini, di saat beliau Mbah Yai Syekhinal Khalil niku ngaos, niku tahu-tahu di saat itu hari itu juga tidak ngaji. Cuman Mbah Yai Khalil dawuh gini, para santri, siapa yang tadi malam berani-beraninya mengumpuli istri saya? Spontan semua santri ya terkejut. Kok ada santri yang mengumpuli istrinya Mbah Yai? Ini kan dia terkejut sekali. Ya, dengan jujurnya Mbah Yai Muhammad Ma'ruf ini ngacung. Ternyata di malam harinya betul terjadian seperti itu, tadi bermimpi. Inilah para hadirin, tanda bahwa semua ilmunya Mbah Yai Syekhinal Khalil dimiliki oleh Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Di sini nih. Sehingga pada saat itu juga Mbah Yai Ma'ruf suruh pulang. Pulang dengan berenang sampai Perak. Ini dipanggil lagi sama Mbah Yai Khalil Ma'ruf Balio. Tapi Mbah Yai Khalil bilang pada santri-santrinya, nanti kalau ada pencuri masuk sini tangkap. Sehari itu sampai besok ada pencuri masuk, mboten wonten Yai, tidak ada Yai. Tanya lagi, ada orang yang masuk? Enggak ada Yai. Ini yang ada yang masuk Gus Ma'ruf nih, kembali lagi. Yo kuwi maling, kita maling nyolong ilmuku. Bahasanya Mbah Yai Khalil, bahasanya Kiai ngoten niku. Jadi memang wakila ilmunya Mbah Yai Khalil Bangkalan niku semuanya dilimpahkan oleh kepada Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Sehingga disuruh pulang lagi. Setelah pulang sampai di tengah-tengah laut, ini renang para hadirin. Tapi wakila ada yang mengatakan tidak renang, naik pelapah kelapa. Begitu ada yang jalan kaki di atas air. Begitu kembali sampai jalan Ma'ruf Balio. Ini Mbah Yai Khalil juga memberikan tahu kepada santri-santrinya. Santri, kalau ada macan atau harimau masuk pondok, jangan dibunuh, pegang aja. Ditanya, ada harimau? Tidak ada. Lah, ada yang masuk? Ada? Enggak ada. Cuman Gus Ma'ruf kembali lagi. Yaitu macannya, itulah macan Kediri, macan Jawa, katanya Mbah Yai Khalil. Begitulah para hadirin hadirat kehebatan Mbah Yai Ma'ruf, pendiri Pondok Gedung Ulu Kediri, yang konon juga diakui oleh para ulama salaf, ulama di seluruh Indonesia itu mengakui sekali keberadaan, keampuhan, bahkan juga tirakatnya, bahkan juga kealimannya Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an ini. Pun juga para hadirin, di saat Mbah Yai Ma'ruf juga ikut serta di dalam peperangan 10 November. Di saat peperangan itu ada suatu proses keanehan, keunikan di saat Mbah Yai Ma'ruf ini memberikan bekal keampuhan atau bekal pengisian
kepada santri-santri atau kepada orang-orang yang ikut perang tatkala itu. Hanya apa? Disuruh minum air jeding yang sudah didoai oleh beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang dialami oleh Kiai Nawawi di saat di 10 November itu kena martil di punggungnya. Tapi apa yang terentong? Ya, martil yang sebesar ontong ini nempel di punggung ini, ngecap ini di punggungnya Kiai Nawawi. Begitu juga Mbah Yai Hamzah yang pada saat itu juga sudah kena doanya Mbah Ma'ruf, itu kakinya kena bom tapi juga tidak apa-apa. Nah ini dulu memang diakui panjenenganipun Mbah Yai Nuruddin sowan. Yang biasa Mbah Yai niku gelak ketawanya mboten ngakak kados kula jenengan. Tapi namung lek nguwakak tenan namung wel itu. Itu disampaikan bahwa apapun yang sowan di situ dan apapun yang didahulukan oleh Mbah Ma'ruf itu terjadi pada orang itu. Wah, kowe sok dadi ngene, dilalah suatu saat jadi seperti itu. Ada di pondoknya Mbak di Kedunglo di zaman Mbah Ma'ruf. Ini Bapak Mahlakin, ini termasuk adiknya Yai Rohan Sanusi. Pernah mondok di Kedunglo. Tapi beliau ini suka kalau ada apa-apa ini dikerjain, ada apa-apa dikerjain. Ketahuan Mbah Ma'ruf, tak lihat-lihat kamu sering ngerjain sesuatu. Oh, kamu bisa jadi tukang. Pulang dari pondok ya nukang. Jadi apapun, bahkan apa itu ada elektro yang rusak dibetulin bisa, apapun ya. Ya, hal-hal yang seperti inilah berarti dawuh daripada beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an ini adalah yaqadatan Qur'an. Bahkan doa-doanya dari doa Arab dicampur dengan Jawa, bahkan ada doa Mbah Ma'ruf yang di situ kita atau yang berdoa di situ tidak diberi suatu penyakit, bahkan dijauhi dengan penyakit. Ini Mbah Ma'ruf mendapatkan doa ini dari Makkatul Mukarramah di saat beliau tindak di Makkatul Mukarramah. Ini berjumpa dengan habaib. Peristiwa itu pada saat Mbah Yai Majid di saat bayinya mau diminta oleh habaib itu, tetapi dengan berkat Mbah Yai Hasanah tidak memperbolehkan Mbah Yai Majid diminta oleh habaib itu. Habaib itu yang memberikan supaya diberi kesehatan. Wazidkum kuwatan ila kuwatikum wala tatawallau mujrimin. Di saat kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di situ ada aman wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum wala tatawallau mujrimin, dibaca 3 kali tidak bernafas. Dawuhipun Mbah Ma'ruf itu tidak terjaga dengan penyakit. Jadi kita tahan dengan penyakit. Jadi tidak diberi penyakit apapun, tidak mampu menempel. Ini alhamdulillah. Jadi di situ memang Mbah Ma'ruf jarang gerah. Beliau jarang gerah fatal, jarang. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Banyak hal yang didahulukan tadi di dalam buku-buku ini, di antaranya pun juga kepribadian beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Sedikit saya bacakan di sini. Konon Mbah Yai Ma'ruf radhiyallahu an terkenal memiliki temperamen yang keras. Sak keras-kerase, sak kerasan Mbah Ma'ruf. Ini Mbah Ma'ruf sangat menghargai seorang istri, Mbah Yai Hasanah. Mbah Yai Hasanah lek pun dawuh napa, Mbah Ma'ruf pilih ndelike ngoten. Jadi sampai di situ. Jadi luar biasanya Mbah Yai Hasanah. Di samping keampuan Mbah Ma'ruf, Mbah Yai Hasanah niki luar biasa. Nah ini dan kita akui bersama, sehingga dengan lahirnya beliau Mu'alif Salat Wahidah Qaddasah Sirrah radhiyallahu an itu dulu juga diawali dari mimpinya Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Ini Mbah Yai Muhammad dawuh, Mbah Ma'ruf nalika Mbah Yai Hasanah ngandung atau hamilnya Mbah Yai Majid. Pada saat itu Mbah Ma'ruf dilalah diberi mimpi. Mimpi niku terbang di awang-awang, terbang keliling ke seluruh jagat dengan kencing. Aku ngipi kok gini. Ternyata lah disitulah peristiwa itu terbukti bahwa
lahirnya beliau mu'alif sholat wahidah qaddasa sirruhu radhiyallahu an ini adalah memberikan melalui sholawat yang ditaklif oleh beliau mu'alif sholat wahidah, sholawat wahidiyah, okay, sebagai menjadikan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sampun. Menurut Kiai Bedowi, temperamen Mbah Ma'ruf radhiyallahu an menurun kepada cucunya yaitu Kiai Haji Abdul Latif Majid. Kalau Mbah Ma'ruf radhiyallahu an sedang marah pada seseorang, ya marah betul. Bahkan kalau beliau sedang marah dan sempat mengeluarkan kata-kata celaka, maka orang yang dimarahi akan celaka. Ini benar. Juga ada orang yang sedang datang atau sowan kepada Mbah Ma'ruf, kok di situ dilalah dari belakang, Mbah Nyai Hasanah tidak memberikan apa-apa, tidak mengeluarkan kopi atau apa. Itu langsung tamu itu diusir. Tamu itu seketika diusir sama Mbah Ma'ruf karena kamu ke sini tidak memberi barokah, pulang. Nah, sampai di situ kekerasan beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf sampai di situ. Ini pernah saya mendapatkan cerita ada tamu yang di situ diusir karena di saat tidak biasanya namanya tamu, yang punya rumah biasa memberikan sesuatu, menghargai, tetapi di situ lah dilalah pas nenek niku tamu nih ndak nggawa barokah. Lek jenengan niku duweni tamu kok dilalah renek apa-apa nggih. Nderek Mbah Ma'ruf diusir mawon. Tapi mboten ngoten. Temperamen yang keras barangkali disebabkan karena sejak kecil beliau sudah yatim piatu dan kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Apalagi untuk bertahan hidup beliau harus bekerja keras dibarengi tirakat para hadirin, sehingga dapat dipastikan beliau lebih banyak puasa daripada tidak. Bahkan tadi dikatakan sampai-sampai perut aja dibilang, sampai-sampai mulut aja dibilang. Ini Mbah Ma'ruf, sehingga betul-betul seakan-akan kayak kalau tidak ada qadarnya Allah, ada perintah makan, seakan-akan kayak ndak makan. Mbah Ma'ruf radhiyallahu an semasa hidupnya senang bersilaturahim. Karena itulah beliau sering meninggalkan Pondok Gedonglo untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, bahkan orang-orang biasa dalam waktu yang lama. Sifat-sifat yang lain beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an adalah orang yang terbuka. Segala peristiwa yang terjadi pada beliau radhiyallahu an hampir semua diceritakan pada keluarga beliau dan murid-murid kesayangannya. Mengetahui perjalanan hidup gurunya dari yang sifatnya umum sampai yang pribadi. Kepada para santrinya beliau sangat prihatin. Karena itu seluruh santri-santri beliau sendiri yang mendidiknya hingga si santri menjadi orang. Kedekatan beliau dengan para santri tak ubahnya seperti seorang ayah kepada anaknya. Karena itu beliau sangat dihormati dan disayangi oleh para santrinya. Mbah Ma'ruf juga terkenal sangat dermawan dalam hal harta maupun doa-doa Mbah Ma'ruf. Dipastikan semua orang yang meminta harta maupun doa kepada beliau tidak pernah ditolaknya. Pernah suatu ketika beliau memberi ongkos kepada orang yang ingin berhaji, padahal di waktu yang sama putra beliau Gus Majid pada saat itu beliau Mbah Yai Mu'alif Sholat Wahidah Qaddasa Sirruhu berada dalam kemiskinan. Ketika ditanya mengapa uang untuk ongkos naik haji itu tidak diberikan saja kepada putranya, dengan penuh makna beliau menjawab, Yun Sewu, saya menirukan di buku ini, Majid itu anak soleh, dia ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tamu yang kelaparan beliau beri makan hingga kenyang. Yang jelas siapapun yang pernah hidup di zamannya dan meminta tolong pada beliau merasakan betapa beliau seorang yang sangat prihatin pada sesamanya. Ini akhlakul karimah beliau yang memberikan contoh
kepada kita bersama, terutama kita sebagai pejuang kesadaran fafirullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita juga meniru, di samping akhlak juga meniru daripada apa yang telah dicontohkan beliau kepada kita, baik itu tirakatnya, baik itu ilmunya, baik itu cara mentelaahnya. Ini semuanya, ayo mari kita sebagai pejuang di dalam penerus perjuangan kesadaran fafirullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini, kita harus paling tidak mengikuti jejak apa yang sudah dituntunkan beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Bahkan seringkali beliau Hadratul Mukarram Ramayai niki mendahulukan kepada kita, kalau ada yang sowan nggih anu nggih monggo sekalipun kepeksan nggih poso kepeksan. Ini berarti kita seakan-akan ayo kita ini disuruh puasa seperti halnya Mbah Ma'ruf di dalam perjuangannya, di bidang teriakatnya kados ngoten niku. Jadi kita tinggal enak, kita tinggal mengamalkan kare enake, tapi tidak ada salahnya bila mana kita juga ikut serta di dalam tirakat-tirakat seperti apa yang dilakukan oleh beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Nyun sewu para hadirin hadirat, kula kinten menambahi daripada panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khalil Baitawi. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, jempol, komennya, karena subscribe itu gratis guys.